Baiklah, rencananya ini berlangsung sampai jam 5-an ya. Kita tidak lama-lama supaya materi yang disampaikan bisa terekam dengan jelas di memori pikiran. Karena kalau kelamaan kan takutnya ngawang-ngawang ya. Belajar juga nggak usah lama-lama, sebentar aja yang penting bisa masuk. Aku mau kenalin diri dulu karena saya lihat ini orangnya beda dari yang pertemuan pertama dan kedua itu. Kenalin aku Meisi Tiani Sabati Waruwu, pernah masuk PKN STAN, pernah ya, pernah masuk PKN STAN dan lulus dari PKN STAN tahun 2017, lulus tahun 2020. Waktu itu adanya D3, D1 dan D4 sih, cuman D4 itu dia kuotanya sangat sedikit sekali. Aku waktu itu masuk D3 Kebendaraan Negara dan sekarang aku juga D4 di PKN STAN. Aku tugas belajar baru masuk tahun lalu setelah tahun 2023 aku mencoba gagal. Jadi aku udah ikut tes SPMB terhitung 3 kali dan 2 kali masuk, 1 kali tidak masuk. Jadi lumayan tahu gimana proses SPMB-nya yang reguler, yang tugas belajar atau non reguler serta gimana di kampusnya karena aku dulu pernah juga belajar dan lulus dari situ dan sekarang belajar lagi. Oke ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan langsung bertanya saja, langsung di unmute saja karena takutnya nggak kebaca chatnya. Oke? Sekarang kita bahas seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar yang menjadi salah satu tes di PKN STAN maupun CPNS karena wajib. Waktu tahunku pas banget pertama kali itu seleksi kompetensi dasar jadi tes pertama, tes yang maksudnya tes pertama sebelum masuk ke PKN STAN karena sebelum-sebelumnya itu SKD setelah udah lulus dari PKN STAN baru SKD. Kalau pas tahunku SKD dulu baru masuk ke PKN STAN. Dan waktu itu juga menggunakan komputer. Jadi ya lumayan ada gambaran ya mengenai SKD. Oke, kita bahas secara umum dulu ya tentang SKD CPNS 2024 yang baru diselenggarakan kemarin. Ada 3 subtes, yakni TKP, TIU, dan TWK. Kalau boleh tahu, takutnya ada yang masih belum tahu sama sekali. Di sini ada yang belum tahu sama sekali tentang tes SKD ini. Maksudnya baru pernah dengar atau nanti takutnya aku kecepatan bahasnya. Sudah pada tahu ya, ini semua mau ikut PKN-san atau mau ikut CPNS ini? Karena mungkin yang aku akan bahas secara dalam itu yang tes PKN STAN ya, ke STAN ya. Oke, semua juga oke. Oke ya. Berarti kalau aku membicarakan tentang tes SKD ini lumayan tergambar lah ya gimana. Sebenarnya SKD STAN sama CPNS sama nggak? Sama, sama, dia sama. Cuman mungkin ke tingkat penerimaan yang beda. Kalau STAN kan untuk orang-orang yang STAN, CPNS untuk orang-orang yang ikut CPNS. Oke, berarti udah lumayan tergambar ya. Rekaman ulangnya ada, namun ya itu belum tahu aku uploadnya kapan ke YouTube. Soalnya yang TM1, TM2, TPA, TBI aku juga belum upload. Kabar gembira ya, tahun ini ada TPA, TBI ya.
Untuk yang lulus undangan juga bisa ikut PKN STAN. Ini kembali lagi ke zamanku yang dulu sih, lebih tepatnya. Waktu itu aku ada 3 tahapan, TPA TBI, lalu tes kesehatan kebugaran, sama tes SKD terakhir. Kembali di zamanku. Jadi dulu aku pernah lulus undangan, baru lulus PKN STAN juga. Ada bahas TBI nggak? Ada. Nah, aku udah bahas TBI di pertemuan 2. Iya, udah bahas di pertemuan 2. Mungkin next time ya, kalau misalnya aku lihat rame dan banyak yang mau, kita bikin lagi. Karena ini aku ngikut jadwal senggangku ya, sorry ya. Karena aku kan juga kuliah, ini kebetulan lagi libur, jadi sekalian bagi ilmu aja. Oke, lanjut aja ke SKD ya. SKD itu seleksi kompetensi dasar yang menggunakan komputer. Jadi nanti langsung ketahuan hasilnya di komputernya. Jadi kalau misalnya kalian nggak lulus, ya semangat. Kalau misalnya lulus, belum tentu bisa lulus ke seleksi selanjutnya. Karena dia diperingkatkan lagi. Nilai ambang batas untuk CPNS 2024, ini kita yang CPNS dulu ya. Untuk tes karakteristik pribadi, itu jumlah soalnya 45, nilai ambang batasnya 166, nilai kumulatif tertingginya 225, dan bobot jawaban ini paling tingginya 5, maksudnya benar 5, paling rendah dia 1, dan tidak menjawab 0. Kalau untuk TKP, untuk tes karakteristik pribadi. Jadi nanti kalau di tes karakteristik pribadi itu ada 5 pilihan jawaban, misalnya jawaban A, B, C, D, E. Misalnya jawaban D itu bobotnya 5, jawaban C bobotnya 4, jawaban A bobotnya 1 gitu. Jadi kita harus mencari yang nomor yang menurut kita dapat nilai paling tinggi. Kalau tes intelijensia umum itu kayak tes TPA, kayak tes potensi akademik, seperti tes UTBK ya, yang bagian penalaran, seperti tes SBMPTN, yang bagian penalaran logika. Nah itu, TIU. Tes intelijensia umum ada analogi, ada deret, ada figural. Jumlah soalnya 35, nilai ambang batasnya. Nilai ambang batas itu maksudnya nilai minimal ya. Dan nilai kumulatif tertingginya 175. Kalau untuk tes wawasan kebangsaan, jumlah soalnya 30, nilai ambang batasnya minimalnya itu 65, dan nilai kumulatif tertingginya 150. Benar, kalau benar dia 5, salah 0, dan jawab 0. Ini yang di CPNS ya. Dan durasi mengerjakan 100 menit. Untuk materi SKD CPNS tahun 2024, ini hampir sama kayak STAN. Aku juga di tahunku pertanyaannya seputar ini memang nggak berbeda dari tahun ke tahun, lebih ke pengembangan materinya aja sih. Kalau untuk materi secara garis besarnya memang ini. Tes wawasan kebangsaannya itu nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. Jadi untuk tes wawasan kebangsaan, kalian mungkin harus belajar tentang Undang-Undang Dasar, lalu belajar tentang Pancasila, belajar sejarah, BPUPKI, PPKI, belajar tentang bahasa bahasa serapan. Aku waktu tahunku aku dapat soal yang aku belum pernah dipelajari tentang bahasa serapan. Aku nggak tahu kenapa aku mendapat soal bahasa serapan waktu itu di wawasan kebangsaan. Jadi kayak bahasa serapan dari bahasa negara apa gitu yang diserap ke bahasa Indonesia. Itu aku dapat 3 sampai 4 soal. Di TWK kalau nggak salah sih, bukan TIU, TWK aku dapat. Kayaknya aku banyak salah juga di situ.
Habis itu tes intelijensia umum, ya verbal, yang aku bilang tadi, analogika, kayak tes TPA, TIU ini, numerik, figural, tes karakteristik pribadi tentang pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas tentang SPMB PK Instan. Sorry, typo. Ini maksudnya tentang SPMB PK Instan 2025 ya. Tentang SPMB PK Instan 2025. Kita bahas secara luas dulu. Kalau misalnya ada yang nanya, PK Instan ada jalur undangan kah? Tidak ada. Jadi PK Instan itu jalurnya hanya jalur tes tulis. Yang pengumumannya dan tempat daerah pelaksanaannya akan diumumkan di media sosial PK Instan. Berapa tahapnya? Tahapnya ada 5. Seleksi administrasi. Aku dulu pernah seleksi administrasi, aku ikut. Seleksi kompetensi dasar, aku juga pernah. Seleksi lanjutan 1, itu tes potensi akademik, tes bahasa Inggris, dan tes psikologi. Aku pernah. Untuk tes potensi akademik, tes bahasa Inggris, waktu aku reguler. Kalau tes psikologi, pas aku tugas belajar, pas yang mau lanjut D4 ini, pernah aku tes psikologinya. Seleksi lanjutannya kedua itu tes kesehatan dan kebugaran. Aku pernah. Seleksi lanjutan 3 tes wawancara. Juga pernah aku di tes yang masuk tugas belajar. Jadi secara umum aku udah pernah semua. Karena udah 3 kali ikut tes. Kita lanjut dulu ya. Nah, SKD PKN STAN 2025 ini pakai sistem CHAT. Dia ambang batasnya dan peraturannya hampir sama dengan SKD CPNS tadi. Berdasarkan peraturan dari Kemenpan ya, nomor 144 tahun 2024. Tahun ini belum keluar sih ambang batas minimalnya. Cuman aku yakin sih hampir-hampir sama. Kita tunggu aja ya. Tes wawasan kebangsaan, jumlah soalnya 30. Tes intelijensia umum 35. Tes karakteristik pribadi itu 45. Ini soalnya. Nah, kalau salah, yang tes TWK sama TIU itu 0. Kalau benar kamu jawab 5, tidak menjawab itu 0. Kalau tes karakteristik pribadi, kalau kamu nggak menjawab nilainya 0. Jawaban yang paling eh, tidak, maksudnya tidak sesuai sama nilai yang ada itu 1. Tap- Untuk jawaban yang sesuai sama yang dimau soal itu 5. Jadi kesimpulannya harus jawab semua. Jangan sampai ada yang tidak dijawab karena sayang sekali takutnya ada yang bisa aja kita tebak-tebak bener, tapi ternyata karena kita nggak jawab jadi salah. Karena sekali lagi ini direkingkan nih sesuai. Peserta yang memenuhi ambang batas nilai kelulusan ujian tertulis akan melakukan pemeringkatan. Jadi lulus pun belum tentu masuk ke seleksi berikutnya. Nilai ambang batasnya untuk jalur reguler dan pembibitan itu TWK-nya 65, TIU-nya 80, TKP-nya 156. J- Untuk ambang batas peserta jalur afirmasi kewilayahan, SKD-nya semua ini ditotalkan nilainya 281 dengan TIU-nya paling rendah 55. Jadi ini ditotalkan 281. Ini kalau misalnya kita jumlahin ya, 65 tambah 80 tambah 156. Nah, nilai minimal kalian itu harus 301. Dengan catatan, tidak boleh ada yang di bawah ini. Jadi misalnya kalian TKP-nya 170.
Tapi TWK kalian 60, kalian nggak bisa lolos. Meskipun nilai minimalnya itu 301. Cuman kalau misalnya ini lebih rendah dari yang disyaratkan ambang batas ini, kalian tidak bisa lolos. Lolos saja belum tentu bisa masuk ke perankingan untuk masuk ke tes berikutnya. Apalagi yang tidak memenuhi ambang batas. Oke, kita coba ya lihat satu-satu. Kalau misalnya TWK-nya ini 65, kan jumlah soal 30. Benar dapat poin 5. Berapalah harus kita jawab ini? 13 kan? Jadi harus 13 benar. TWK harus 13 benar. Kalau TIU 80 bagi 5. Harus 16 soal benar. Ini 13, ini 16. Mana ya coret-coret ini? Hmm. Ini harus 13 benar. Coret-coretnya pun agak aneh nih kan. 80 ini berarti 16 benar. 45 dengan 156. 156 dibagi 5. 32 lah benar. 32. 32 nilai 5 untuk kalian bisa masuk ke ambang batas itu. Oke, lanjut. Kita mau nengok nih ke bawah ya catatannya. Eraser. Kita mau lihat nih. Ya ini yang aku lihat tahun lalu. Aku kumpulin datanya dari pengumuman tahun lalu dan bisa kita lihat untuk SKD sebagai eh, tahap setelah lulus administrasi dengan jumlah pesertanya 6.824 yang bisa mengikuti seleksi lanjutan ke seleksi berikutnya itu hanya 1.254. 1.254 dengan jumlah formasi 417. Jadi kalau misalnya kita lihat 1.254 kurang 417, enggak dong. Sorry, sorry. 1.254 dibagi 417. Diambil 3 kalinya. Jadi kalau misalnya jumlah formasinya nanti misalnya 70 ya, karena 200, untuk yang bisa lolos dari seleksi SKD itu ke seleksi berikutnya TPA TBI ya tadi. Itu hanya 3 kalinya. Ya, 7, misalnya 200 berarti hanya 600 yang bisa ikut TPA TBI. Meskipun pendaftarnya banyak. Waktu tahunku di, waktu tahunku itu pendaftarnya 130.000 sepertinya ya. Yang keterima itu 2017, bentar. Aku lihat dulu. Penerimaan SPMB PKN STAN 2017. Ikut 166.000. Yang lulus 6.900. 4%-nya. Nah, ini aku lihat, aku perhatikan kan ya. Kan ini karena kita bicara pemeringkatan. Nggak hanya nilainya yang harus lulus, tapi harus tinggi. Karena banyak banget yang ikut tes ini. Untuk menyaring 3 kalinya diperlukan effort yang luar biasa dari kita. Nih, maaf ya, siapa nih Sajid Zahid sama Mikael Risanggali kalian masuk di rekaman ini. Karena aku menemukan nama kalian di persimpangan yang lulus dan tidak lulus. PL ini maksudnya dia lulus passing grade dan dia lulus ke seleksi berikutnya. Ini P ini berarti dia
memenuhi passing grade, tapi dia nggak lulus ke seleksi berikutnya. Dengan nilai yang sama, 431, kenapa si Sajid yang lolos yang Mikael enggak? Karena saat terdapat kesamaan nilai SKD, penentuan kelulusan peserta yang berhak mengikuti SKB, yang berhak mengikuti seleksi berikutnya, ini karena CPNS ya SKB, dia berdasarkan skor tertinggi per materi. Jadi, kalau misalnya skornya sama nih, 431, yang diurutkan untuk memenuhi kuota itu dilihat dari tes karakteristik pribadinya, baru tes intelijensia umumnya, lalu tes TWK-nya. Kita tengok si Sajid. Sajid nilai TKP-nya 191 sama nih sama Mikael. Kita lihat TIU-nya. TIU-nya ternyata Sajid lebih tinggi 140 dibandingkan Mikael, meskipun TWK-nya si Mikael lebih tinggi. Jadi yang masuk di kuota terakhir 1254 itu adalah si Sajid. Meskipun nilainya sama ya. Sayang banget ya Mikael. Nah, itu teman-teman terkait SKD. Oke, kita mau baca pertanyaan dulu ya dari kalian lewat chat. Ada rekaman ulang pertemuan 1 dan 2 Kak. Nama channelnya apa? Rekaman ulangnya nanti ada channel, ada di laptopku tapi belum ku upload. Channelnya sepertinya Mei Sitiani. Nanti aku beritahu di TikTokku ya atau medsosku yang lain tentang udah ku upload atau belum. Ini TikTokku guys. Aku tentang SBMPTK instan lebih ke TikTok sih, soalnya yang lain kawan-kawan kantor mereka agak jarang. Kan generasi TikTok semua kan? Main TikTok semua kan? Nanti aku upload situ ya kalau udah di ini. Karena kalau di WA, di IG, di Facebook itu kayak kawan-kawan kantor, kawan di komplek, gak ada TikTok Kak. Waduh, ya udahlah ke IG aja. Oke. Nanti ku upload, aku kasih tau kalau udah diupload ya. Hmm. Izin bertanya Kak, dari Parmezano nih, untuk tes SKD STAN, apakah tesnya di STAN langsung atau gimana? Kalau untuk lokasi Jakarta, iya di STAN langsung. Kalau misalnya di daerah Sumatera Utara di Medan, biasanya di ibu kota provinsi. Ada kok di pengumumannya nanti. Dia nggak di semua daerah, dia di ibu kota provinsi aja setauku. Jadi agak effort kalau misalnya kalian di kota yang jauh dengan ibu kota provinsi, harus berjuang menginap dari penginapan. Itulah semangat. Kak boleh tanya Kak tentang TPA dan TBI itu tertulis atau komputer Kak? Kalau tahun aku 2017 tertulis. Tapi aku baru ngikutin TPA TBI tahun lalu untuk tugas belajar yang D4, aku pakai komputer udah. Jadi aku dua-duanya. Yang terbaru kemungkinan komputer. Waktu komputer nilainya, aku nggak langsung keluar sih nilainya. Beda kayak SKD. Kak izin bertanya, kira-kira maksimal ikut tes seleksinya berapa kali atau per tahun berapa kali? Maksimal ikut tes seleksinya berapa kali? Ada batas umurnya setahu aku. Di pengumumannya ada kok itu. Batas umur mengikuti. 20 ya kalau nggak salah. Coba dilihat pengumuman yang 2024. Di pengumuman pertama pasti ada tuh batas umur maksimal. Kalau tahunku 20. Kalau tes lanjutannya juga, Kak.
Apa maksudnya ini? Kalau tes lanjutannya juga, Kak. SMA 1 Matauli Ananda. Tolong diperjelas. Yang Ananda tolong perjelas ya, Dek. Jumlah soalnya, Kak. Nah, udah tuh, udah jelaskan tuh sama si Meta. Meta Medan ini, Meta kayak ini ya, yang pembayar uang-uang gitu. Atau Meta AI di WA. TWK 30 Tio 35 TKP 45 betul. Kak, kalau TPA TB-nya tertulis satu komputer, Kak. Komputer. Tempat ujiannya, Kak. Kalau tes lanjutannya tetap di ibu kota provinsi lagi, di tempat yang sama. Jadi dia di tempat yang sama dari awal sampai akhir ujianmu di tempat yang sama. Nah, hati-hati tuh kalau misalnya kamu daerah Sumatera Utara, tiba-tiba kamu kepencet ke mana tuh? Kita Jakarta ya kan. Padahal kamu nggak pengen ke Jakarta. Kamu tetap harus ujian di Jakarta. Jadi hati-hati milih lokasi ujian. Ayo Kak, bahas soalnya Kak. Oke, tidak ada yang mau tanya lagi sebelum kita bahas soal? Ada yang mau nanya lagi tidak? Sebelum kita bahas soal, kakak dulu belajar mandiri atau bimbel? Aku bimbel, aku bimbel. Aku di Atskia dulu. Aku dulu Atskia kelas beasiswa. Jadi gratis dia. Karena dari sekolah. Pilih orang-orang yang mungkin bisa masuk stunnya dipilih. Untuk ningkatin jumlah kelulusan Atskia juga mungkin ya. Mau ku share ini materinya? Share ya. Sumatera Utara di Medan kan Kak? Iya di Medan. Ini kah? Mana ini? Oh, ini materinya. Nanti bisa kalian baca-baca lah ya. Ku share ini ya. Ku share screen lokasi ujian ya. Eh, gak ada deng di ini ku yang ini. Bentar. Yang afirmasi lebih beruntung sih. Afirmasi passing grade-nya lebih rendah. Nama daerahnya nggak ada pula tersimpan kok. Bisa kalian lihat ya di pengumumannya nanti ada kok. Biasanya di ibu kota provinsi. Spill materi fundamental, Kak. Materi fundamental, materi itu seperti yang aku bilang tadi pas materi tadi. Pas bicarain tentang SKD tadi. TWK tentang UUD, Pancasila, sejarah, tentang gue ingat-ingat dulu soalnya. Lembaga negara, petinggi negara, presiden sepertinya ada. TIU, TIU kayak TPA. Dia ada analogi, ada deret angka, deret huruf, ada membolak-balikkan balok gitu-gitu, figural. Kalau TKP tentang sifat. Nah, kebetulan karena ini di bawah Kemenq, yang lebih ditonjolkan itu tentang 5 nilai Kementerian Keuangan kali ya. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Oke, kita bahas soal kali ya. Bahas soal, aku ini nyari soal di
internet tadi yang bisa kita baca secara langsung karena hmm, aku tadi nengok soal di CNN dan aku ngerasa soal CNN ini lumayan mewakili soal yang pernah aku kerjakan. Cuman kalau misalkan ada contoh soal dan mau ditanyakan silakan. Nih, TBK-nya sama kayak gini sih. Aku ngerasa juga hampir-hampir sama kayak toko proklamator udah pasti tau lah ya Soekarno Hatta, lembaga negara tingkat kasasi, Mahkamah Agung, Pancasila ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia, tanggal berapa hari lahir Pancasila itu 1 Juni, ada juga Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, ya kan? Yang berwenang mengangkat duta dan konsul menurut UUD Presiden. Materi dari UUD sejarah Indonesia itulah yang ditanyain. TWK-nya nggak penalaran, Kak. Boleh dinalar-nalar. Kalau nggak tahu jawabannya dinalar lah. Jadi jawabannya udah pasti sih. Kayak misalnya pertanyaan tadi udah pasti. Kalau penalaran ya seperti yang aku bilang tadi, aku kebetulan dapat soal kayak kata serapan bahasa ne- daerah ini yang diserap ke Indonesia itu kan butuh penalaran ya. Tergantung keberuntungan sebenarnya. Kalau misalnya kita dapat soal yang mudah, mudah. Kalau yang susah, susah. View-nya. Aku tanya dulu kalian. Takutnya aku ngajarnya kecepatan. Kalian udah pernah mengerjakan soal TPA belum? Coba react aja react. Nggak harus di chat. React. Kalau udah, kasih jempol, react jempol. Udah pernah mengerjakan soal TPA belum? Kalau rata-rata belum, aku jelasin pelan-pelan. Kalian udah tahu TPA belum? Takutnya malah nggak tahu yang dari kubas TPA itu apa. Kalau udah pernah, coba react jempol ya. Selain mal, yang lain belum pernah TPA ya. Jadi TPA itu tes potensi akademik. Gitu ya. Tes potensi akademik. TPA itu kayak gini. Kalau kita bahas TPA, Kak, iya. Karena dia sebenarnya sama kayak TIU. TPA itu sama dengan TIU sih menurutku. Bahasanya aja beda. Tapi sama-sama itu. Nih, contoh. Tapi TIU menurutku lebih mudah dia. Nggak sesusah TPA. TPA kan ada soal yang panjang-panjang kali itu kan. Yang kecepatan ini enggak. TIU sepertinya lebih agak simple tapi tetap ada soal-soal kayak TPA. Nah, kayak gini soalnya. Gimana ya membesarkannya? Kok jadi ininya pula yang besar? Hmm, hmm. Kayak gini sih. Pas sih ini. Kayak disket. Disket tuh apa ya? Mau penyimpan informasi. Kayak gini juga TIU. Pakar. Pakar itu apa? Ahli kah, magang kah, makar, mahar, dahan kah? Ahli. Itu ahli. Jadi, TIU, tipsnya, kalian harus banyak membaca dan berlatih soal. Itu aja. Kalau misalnya tidak berlatih soal, ya nggak bisa ngerjain. Bisa sih, kalau beruntung. Cuman kan, keberuntungan ini kan kadang ada, kadang enggak ya. Lawan kata juga masuk. Analogi verbal juga masuk. Komparasi gini masuk. Membolak-balikkan gini masuk. Jadi dia sama dia TIU sama TPA. Mana lagi ya contoh soal Pinterest pula ya kan? Tes potensi akademik stan. Tipe-tipe, sorry lah ya. Semoga Google mengerti.
Tipe yang figural, deret, deret ya, deret, deret, numerik, numerik, kayak gini ya. Soal deret-deret kayak gini, masuk juga dia, kayak 42. Tahu nggak kalian cara mengerjakan ini? Nah, ini aku coba lihat ya, mana tahu aku salah, kalian benarkan ya. 42 ke 49 tambah 7. 49 tambah 7, 56. 56 tambah 7, 63. Jawabannya C. Deret kan bisa dia deret satu, bisa deret dua, deret tiga. Bisa juga dia huruf dia. Huruf, padahal di angka. Contohnya, kita nengok soal di Google ya. Terima kasih sumber-sumber Google ya, telah memudahkan kami belajar. Contohnya nih, H, I, J, M, L, K, K, O. Apa ini maksudnya, Kak? Ini ubah jadi angka. Jadi kan A sampai Z itu ada 26. A 1, B 2, J 10 gitu ya. Z 26. Dan ubah H ini berapa? A, B, C, D, E, F, G, H 8. I 9, J 10 gitu. Jadi diubah dulu ke angka baru kalian kerjakan deretnya. Tipsnya, kalau misalnya kalian mengerjakan soal sudah lebih dari 1 menit, tinggalkan. Kalian kerjakan yang lain dulu. Nanti di endingnya tebak aja. Mana tahu beruntung kan. Karena kan nggak semua soal pasti bisa kita jawab. Kita fair-fairan aja. Jadi kalau misalnya udah pusing nih, udah tebak aja. A semua, tuh, B semua. Tapi jangan semua soal kalian tebak. Nanti kalian gagal di pemeringkatan. Semangat. Nah, kayak gini, view. Kalau figuralnya, gini. TPA figural. Nah, kayak gini, membalik-balik gini. Membuat jadi box gini kan. Ini. Dibalik-balik. Yang mana kotaknya? Itu nanti pertanyaannya. Ini sih memang, ini pertanyaannya ini semua sih. Coba ya kita tengok. TIU pasti soalnya sama. TIU PKN. TIU, 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 TIU. Soal TIU. Kok kicik kali yang kicik? Nih kan. X1, X2, X3. Kayak soal TPA dia. Jadi kalau misalnya kalian belajar TPA, udahlah belajar belajar TIU lah itu. Jadi sekarang fokus ke tahap pertama dulu, SKD. Jadi sekaligus kalian belajar TIU, itulah belajar TPA kalian, baru belajar UUD, sama belajar karakteristik. Ada pertanyaan, Kak, gimana triknya kalau waktunya udah mau habis tapi soalnya panjang-panjang? Kerjakan soal yang termudah. Ini kan karena komputer kan? Kalau komputer, menurutku triknya, karena kebetulan aku terakhir TPA TBI ku komputer, jadi aku tahu gimana sistemnya. Kalian coba sisa, nggak sisakan sih, lebih ke luangkan waktu kalian 30 detik di awal, kalian tengok semua soalnya. Dia bisa di next dia. Nah, udah kalian 30 detik tuh, kalian lihat kira-kira yang mudah di bagian mana itu dulu kalian kerjakan. Karena nanti kalau yang bisa dikerjakan dia nanti eh, warnanya biru atau apa. Kalau misalnya kita next ragu-ragu nanti ada kita kasih bendera gitu. Kalau belum dijawab ada warnanya lain lagi. Jadi kita tahu sebenarnya soal yang udah kita jawab atau yang belum. Jadi mending kalian tengok dulu semua soalnya. Karena terakhir aku ngerjain TP aku yang tubel kemarin, ternyata aku fokus ngerjain soal nomor 1 sampai 20. Ternyata soal nomor
30 sampai 40 mudah malah. Karena nggak aku tengok di awal-awal. Jadi kalian lihat dulu semua soalnya. Itu kayak TPA. Oke, lanjut ke soalnya ya. Nah, ini versi mudah sih kayaknya ya. Yang di CNN ini. 15% 80 berapa ya? Tinggal 15 ke 80 ke 12 gitu. Manakah yang tidak termasuk dalam kelompok? Jeruk, buah, apel, buah, wortel, sayur, mangga, buah. Berarti yang tidak termasuk apa? Wortel. Jika hari ini hari Senin, apakah 100 hari dari sekarang? Satu minggu kan dia pasti akan sama akan sama hari setelah satu minggu. Misalnya ini Senin, satu minggu berikutnya Senin. Kalau 100 hari dari sekarang, satu minggu itu 7 hari. 100 bagi 7 berapa? 14 koma, berarti 14 minggu. 14 kali 7, 98. Berapa hari lagi? 2 hari lagi. Berarti udah masuk Senin nih, kan dia udah 14 minggu berulang. Senin, udah 98 hari, berapa lagi 100 harinya? Tambah 2. Selasa, Rabu. Versi gampang nih sebenarnya. 2 tambah 6, 12, 20. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 12, 6, 8. Deret tambah-tambah 2. Berarti 20 tambah 10, 30. Kalau ada yang nggak paham bilang ya guys. Ini ngejarnya kecepatan. Nah, ini TKP nih yang harus soalnya terbanyak benar. Anda diminta mengerjakan tugas mendadak oleh atasan. Bagaimanakah sikap Anda? Tips and triknya TKP ini, kalian jangan berdasarkan ego kalian. Jadi berdasarkan nilai yang menurut kalian seharusnya ada, seharusnya ada di dunia ini. Meskipun belum tentu kalian lakukan. Misalnya kan kalau misalnya kalian disuruh orang tua kalian, A, mengerjakan dengan sepenuh hati, B, mengerjakan tapi marah-marah dulu, C, menolak, D, terbahan dulu deh. Kita mungkin bilangnya terbahan dulu deh ya. Sama sih. Cuman kan itu nggak jawaban yang paling tepat yang diminta oleh soal, nggak sesuai sama nilai profesionalisme. Jadi kita pilih A, mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan semangat. Gitu ya tipsnya TKP itu. Contoh soalnya, Anda diminta mengerjakan tugas mendadak oleh atasan. Bagaimana sikap Anda? A, menolak karena bukan bagian dari job description. B, menerima tapi mengeluh pada rekan kerja. C, menerima dan mengerjakan dengan sebaik mungkin. D, menerima tapi meminta waktu tambahan yang lama. Nah, kalau kita lihat nih sama semua sebenarnya. Sama-sama bagus ya semua. Tapi tergantung cara pandangnya yang menilai ya kan. Kalau menurut rules yang ada, yang harus kita kerjakan ya C, menerima dan mengerjakan dengan sebaik mungkin. Meskipun di belakangnya ya kita ngeluh lah ya kan, kita minta waktu tambahan, tapi untuk di soal pilih jawaban yang sesuai sama nilai, 5 nilai: integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan. Jika Anda melihat rekan kerja melakukan kecurangan, apa yang akan Anda lakukan? Mengabaikannya karena bukan urusan Anda, menegurkan tersebut secara pribadi, melaporkan kepada atasan, menyebarkan gosip tentang kecurangan tersebut. Sebenarnya bisa kita lakukan semua ini kan. Baik-baik kalau misalnya kita abaikan kan bukan urusan, it's okay sebenarnya. Laporin kepada atasan juga boleh. Menyebarkan gosip, ini paling no sih ya. Kita tegurlah secara pribadi. Kan ada pepatah menegur pribadi, memuji di umum. Jadi itu yang paling tepat. Bagaimana Anda
menyikapi kritik dari rekan kerja, merasa tersinggung dan marah, mengabaikan kritik tersebut, menerima dan menjadikannya sebagai bahan perbaikan diri, membalas dengan mengkritik baik. Kalau kita sebagai Gen Z ya, karena kebetulan aku Gen Z, mungkin kita tersinggung, marah ya, kemudian kita. Cuman kalau sesuai soal, kita harus menerima dan menjadikannya sebagai bahan perbaikan diri. Itulah nilainya 5. Jadi misalnya contohnya yang tadi C itu 5 ya kan, eh, D itu 4, B itu 3, C itu 2. Kita cari yang jawabannya nilainya 5 C gitu ya. Lalu dalam situasi kerja tim, peran apa yang biasanya Anda ambil? A. Pemimpin yang mengarahkan tim, anggota yang mengikuti arahan, penengah yang menjembatani perbedaan pendapat, pengamat yang jarang memberi masukan. Sebagai figur pemimpin, A. Yang mengarahkan tim. Karena kan kalau perbedaan pendapat itu, kalau ada case tertentu ya, yang pada umumnya mengarahkan tim. Jadi kalau misalnya dinilai, yang itu A itu 5, C itu 4 gitu ya. Oh. B itu 3, D itu 2. Ketika menghadapi deadline yang ketat, apa yang Anda lakukan? Panik dan tidak bisa fokus, lembur tanpa memperhatikan kualitas, membuat prioritas dan bekerja secara efisien, meminta perpanjangan waktu. Jawaban yang paling tepat ya, membuat prioritas dan bekerja secara efisien. Sebenarnya bagus sih, panik dan tidak bisa fokus. Eh, nggak bagus. Sebenarnya nggak bagus. Aku salah baca tadi. Aku kira tidak panik. Kalau misalnya jawabannya tidak panik dan bisa fokus, mungkin itu 4 ya, karena kan nggak ada kata-kata mengerjakannya. Lembur tanpa memperhatikan kualitas kan sebenarnya mengerjakan, cuman nggak tepat waktu, nggak sesuai hasilnya. Itu nilainya lebih rendah. Meminta perpanjangan waktu, nggak boleh pula kita minta perpanjangan waktu ya kan, padahal udah dapat deadline ketat. Jadi pilihlah jawaban yang paling masuk akal, yang kira-kira itulah yang berlaku di dunia ini secara umum meskipun tidak aku lakukan. Bukan maksudnya kita berbohong ya, tapi lebih ke kita mencari jawaban yang memang paling sempurna. Kita targetnya kalau nilainya nggak 5, 4, 5, 4, jangan pula kita pilih jawaban yang nilainya 1. Karena kan dia tidak ada nilai 0 kan. Nilai terendahnya 1. Jadi pilihlah jawaban yang kira-kira 5, 4, 5, 4 gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lewat chat atau lewat on mic. Boleh. Silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman tentang SKD, tentang apapun, tentang tes. Kak, kalau kita lulus masuk STAN bisa tidak tinggal di asrama sampai lulus? Bisa. Kan yang wajib kan 1 tahun. Kalau berikut-berikutnya itu untuk anggota badan asrama mahasiswa. Tapi dia harus bertanggung jawab tentang mahasiswa baru berikutnya. Jadi kayak panitianya gitu lah. Kepengurusan mahasiswa. Jadi bisa. Tapi punya tanggung jawab lebih tinggi lagi kalau misalnya mahasiswa bangun jam 4 jadi bangun jam 3. Itulah tugas BEM. Mau materi TPA, TBI-nya Kak, bisa sih aku kasih. Cuman sebenarnya ini materi bimbel.
Aku takut memberi ke kalian nanti aku kena marah sama bimbel. Aku. Bisa tuh gue share, cuman takut aku. Aku share satu aja kali ya. Kalau misalnya mau, mungkin chat pribadi aja ya dia. Dengan catatan tidak men-share ke kawan-kawan yang lain. Karena materi bimbelku tubel yang terbaru. Aku takutnya dikira menyebarkan tanpa izin. Nanti lewat medsos saja ya chatnya ya. Ini aku share yang bisa di-share secara umum aja tentang TBI. Kak saat tes apa diperbolehkan pakai behel? Boleh. Yang penting rapi. TBI susah tidak, Kak? Kalau dibilang susah, susah. Kak, minta tips pas pengerjaan TWK kan jawabannya mirip-mirip biar kita tahu yang akurat tuh gimana caranya. Gimana caranya? Keberuntungan sama banyak latihan soal. Kalau ditanya, kalau jawabannya mirip-mirip, gimana caranya supaya yang benar? Ya keberuntungan lah. Mau milih gimana? Karena kalau mirip-mirip jawabannya, karena kan TWK kan udah pasti kan jawabannya. Misalnya A, A. Kalau misalnya mirip-mirip, coba di bengong dulu bentar, baru, oh itu jawabannya. Mungkin itulah jawabannya. Nah, harus banyak latihan. Rating tingkat kesulitan TPA TBI dari 1 sampai 10. 9. Pada saat tes wawancara, sistem penilaiannya bagaimana, Kak? Jumlah pertanyaan, em, berapa, baru jumlah yang bisa dijawab berapa, itu nanti dibagi nilainya. Kak, gimana pas Kak tes kesehatan kebugaran? Pas tes kesehatan, diukur tensi, dilihat gigi, dilihat mata, dilihat buta warna atau tidak, dilihat varises, dilihat kuping. Pas tes kebugaran, tahunku lari 12 menit sama angka 8. Cuman tahun lalu ada tambahannya, dia tes sit up sama push up. Kalau push up cewek, dia lututnya di bawah, push up cowok kayaknya full. Apalagi yang ditanyakan, kalau suaraku kecilan bilang ya guys. Semua tesnya gugur ya, pakai sistem gugur tesnya. Untuk SKD 3 kalinya. Untuk tes kesehatan, apakah ada tes dalam atau hanya luar saja, Kak? Tes luar saja untuk reguler. Tes keberulangan sistemnya menggugurkan nggak, Kak? Iya, menggugurkan. Kalau varises pengurangan nilai atau gagal, Kak? Pengurangan nilai, sepertinya. Wawancara berapa pertanyaan, Kak? Kurang tahu berapa pertanyaan, cuman dia 1 jam. 1 jam yang reguler. Kalau aku 1/2 jam tahun lalu yang alih program. Ada lagi pertanyaannya? Kita FAQ aja ya. Apalagi yang ditanyakan, guys, tentang SKD, tentang itu. Kak, kalau soal psikologi, aku tahun lalu dapat infonya, kalau yang reguler dia psikologinya tes Pauli, yang dia menjumlahkan 19.
Nanti mencet 10, 8. Kalian cari aja tes Pauli, tes koran ya, sama tes setuju tidak setuju. Ini kebetulan aku tesnya gini juga sih, tahun lalu yang tugas belajar. Dan kebetulan sama pula yang reguler juga tesnya gitu. Dia tes, kayak misalnya pernyataan. Saya adalah orang yang mengerjakan tugas sampai akhir. Nilai satu sangat tidak setuju, 7 sangat setuju. Misalnya 4 netral. Kalian pilih yang 7 sangat setuju. Jangan pilih yang sangat tidak setuju. Nanti meskipun dibilang di soalnya tidak ada jawaban yang salah atau benar, tapi kalian harus menjawab yang paling paling apa ya? Paling ideal. Jangan jawab 4 gitu. Jangan jawab netral-netral. Misalnya saya orang yang terlambat, kalian jawab netral 4. Jawab aja 1 sangat tidak setuju gitu. Boleh rekomendasi buku untuk belajar SKD, Kak? Dulu aku dari bimbel sih. Cuman kalau misalnya kalian ada mau rekomendasi buku, mungkin bisa chat aku ya. Baru aku lihat reviewnya. Kalau kayaknya bagus, aku rekomendasikan. Chat aku secara personal aja. Di TikTok atau IG. Aku belum ada rekomendasi buku. Karena aku dari bimbel kemarin. Dan dari YouTube aku. Sorry ya, rekomendasi buku belum ada. Kalian cek aja di Shopee atau apa, asal kalian kirim ke aku, nanti kulihat reviewnya gimana. Ada lagi? Kita maksimal 17 ya adik-adik. 17 15. Rekomendasi channel YouTube. Ntar ya, aku lihat. Aku nggak ada rekomendasi channel YouTube sih. Aku prefer dia ke pembahasannya. Kalau misalnya aku lihat pembahasannya kurang jelas, aku nggak aku lanjutin dia nengoknya. Aku biasanya searching kayak ini. Pembahasan eh, tes potensi, tes karakteristik, ya karakteristik pribadi Stan. Nanti dia muncul sebenarnya. Kayak contohnya kan, pembahasan tes karakteristik pribadi Stan. Nanti dia bakal banyak muncul. Kalian tengok aja satu-satu. Kalau misalnya nggak cocok sama gaya belajar kalian, tinggalin, cari yang lain. Aku nggak ada rekomendasi. Aku lebih nengok ke cara dia membahas sih. Aku random biasanya. Ini sih Kak izin bertanya, ada recordnya ada. Cuman belum tahu kapan diupload. Rencananya mau aku upload nanti kalau senggang di channel YouTubeku. Kapan bahas soal TPA TBI? Kemarin udah bahas pula TM1 TM2. Sayang banget ya nggak ikut. Nanti ya, mungkin kalau kamu punya soal yang pengen dibahas bisa chat aja di medsosku. Atau kita bahas di pertemuan berikutnya. Kan ada pertemuan bulan depan kan. Bawa aja soalnya. Kemarin udah bahas pula sebenarnya TPA TBI-nya. Materi secara umum dan materi yang biasa dibahas. Ada yang Zoom tiap hari Kak, please. Wadaw. Waduh, sepertinya tidak tiap hari ya. Aku bulan depan. Kak, kuotanya apakah dia pakai kuota daerah atau kuota keseluruhan?
untuk afirmasi kuota daerah. Jadi misalnya kalian daerah Nias, Nias Utara, pakai afirmasi yang keterima satu nih. Kalian bersaing sama yang mendaftar dari Nias Utara. Kalau misalnya reguler, kalian dari Medan bersaing sama yang Papua, Jakarta, Kalimantan, semua. Aku dulu reguler bersaing sama semua. Kak, kira-kira pendaftaran tahun ini bulan berapa? Bentar lagi. Palingan di bulan Mei atau Juni. Bentar lagi. Jadi kalian siapkan SKD kalian. Karena SKD-nya tinggi-tinggi loh. SKD-nya tinggi-tinggi loh. Tinggi pun belum tentu lolos. Jadi kalian siapkan. Ada lagi kira-kira materi SKD yang nggak ngerti, guys? Untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang wawancara psikologi tes kesehatan ya. Kebetulan aku baru pengumuman nilai lulus ke semester berikutnya aku. Jadi karena aku tugas belajar dulu D3 ke D4, jadi ada 10 semester, 5 tahun aku belajar. Kemarin 3 tahun, sekarang 2 tahun. Aku lulus tahun depan. Di tahap administrasi harus siapin berkas apa aja ya, Kak? Hmm, kalau tahun lalu karena masih dari nilai TP, dari nilai UTBK, pasti nilai UTBK. Cuman kalau tahun ini, dan yang dibutuhkan nilai, nilai kayak nilai, ini kayaknya ini sih. Ya hampir-hampir sama sih tiap tahun. Aku juga kayak gini juga. Pas foto, KTP, atau kakak. Status peserta UTBK kan enggak nih. Ijazah satu raport, iya. Jadi setauku minimalnya nilainya berapa ya? 70 ya guys, itu berapa? Lupa juga aku minimal nilainya berapa lah. Oh, 75. Nilai raport kalian minimal 75 guys. Nah, kalian harus pastikan tuh nilai kalian 75 minimal rata-ratanya. Jangan pula nggak lewat. Jasa ya kan, jasa. Untuk afirmasi tuh biasanya ditengok KTP-nya, dia SD, SMP, SMA-nya dari daerah afirmasi, KTP, kayak gini sih, pas kayak gini. Kalian pantengin aja medsos PK Instan. Kak, kalau pas foto itu, contohnya kita foto di fotokopi. Nanti minta file aja, nggak usah dicuci, terus dimasukkan. Iya, betul. Jadi pas foto itu sebenarnya ini pas foto. Kalau kalian punya kemampuan editing kayak Canva atau Photoshop atau apa sendiri, kan foto aja pakai HP pun bisa sebenarnya. Baru kasih latar belakang merah atau biru sesuai keinginan dari peraturan itu yang kalian upload, nggak dicuci. Dicuci ini biasanya nggak dicetak kan? Iya nggak dicetak. Dia biasanya ukurannya 3 kali 4. Kalau pas fotonya bekas foto yang buat SNBP bisa, bisa. Yang penting foto tampak muka jelas sama pakai pakaian yang ditentukan. Tapi jangan pula kalian nampakkan
foto dengan kartu UTBK itu biasanya enggak, atau foto dengan kartu SNBP. Dia foto polos biasanya, sama foto peserta SKD-nya lah, foto sama KTP. Kalau sama yang diminta, nggak apa-apa pakai aja. Ada lagi? Kita tutup kali ya. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke, kayaknya tidak ada lagi yang bertanya. Makasih teman-teman yang udah hadir di sini. Makasih untuk Nadia, Malta, Meta, Galang, Selina, Raffi, Momoyo, Oppo, iPhone, F, Mada, dan kawan-kawan yang lain yang tadi udah join tapi keluar ya kan. Semoga bisa lulus di STAN atau misalnya tes-tes lainnya. Ke- Dan untuk pertemuan berikutnya silakan ajak-ajak kawan-kawan kalian 27 April pas aku lagi kuliah itu hari Jumat. Silakan ya ajak bawa pertanyaan-pertanyaan lain juga boleh tentang SKD. Bentar lagi tuh tesnya. Semangat ya. Aku dulu persiapannya setahun. Jadi ini bentar lagi harus lebih ekstra. Oke guys, makasih ya semuanya. Dadah. Sukses, makasih, makasih, makasih.